Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, memiliki rumah sendiri adalah impian hampir dari semua orang, terutama bagi keluarga yang sedang membangun masa depan. Namun kenyataannya banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari harga rumah yang terus meningkat hingga proses kredit yang seringkali rumit. Dan melalui program Batam Properti kali ini dengan tema Rumah Impian Keluarga, kredit mudah dan cepat dengan harga terjangkau, kita akan menggali lebih dalam bagaimana solusi kredit rumah yang mudah, cepat dan terjangkau bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kita juga akan mendengar langsung dari narasumber kita hari ini, yaitu General Manager Jolin Cipta Group, Bapak Li. Selamat siang, Pak Li. Ya, siang Bu. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik Bu, baik. Baik sekali. Perjalanannya gimana tadi Pak? Lancar? Terkait hari jadi Kota Batam nih Pak, mungkin ada kemacetan dikit atau gimana Pak? Oh enggak, tadi sih kita masih lancar-lancar aja sih Bu. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut jauh nih Pak mengenai Jolin Cipta Group, sebelumnya saya ingin tahu nih Pak, bisa diceritakan sedikit nggak Pak gimana perjalanan Bapak sehingga sampai di titik yang saat ini Pak? Oke, dari perjalanan saya di properti itu awalnya dari tahun 2010 ya Bu ya. Tahun 2010 itu di Jakarta. Nah, saya di Jakarta itu jual bukan hanya rumah, tapi kita pernah jual ruko, apartemen, terus perumahan elit, sampai resort, sampai ibadah tanah kuburan juga saya pernah jual Bu. Waduh, agak serem juga ya Pak dengan tanah kuburan sampai dijual nih Pak. Iya, kalau di Jakarta kan memang mahal harganya kan. Di Jakarta itu emang tanah kuburan juga ada harganya Bu. Gitu. Oh, oke. Untuk hunian masa depan lah ya Pak ya. Nah betul, jadi bukan hanya jual hunian masa kini, tapi masa depan juga saya pernah kayak gitu. Nah, mungkin sebelum ke Batam nih Pak, pernah ada journey lain lagi nggak Pak? Oke, kalau itu sih mungkin beda di ininya ya, apa namanya, segmennya kali ya. Dulu kalau di Jakarta kan saya jual harga rumah kan minimal misalnya 2M. Nah sekarang saya tantangin jual harga yang murah-murah lah kayak gitu. Oke, nah udah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia properti ini Pak? Berarti dari 2010 sampai sekarang 2024, sekitar 14 tahun ya Bu ya. Oke, udah pakem lah ya Pak ya sama dunia properti ini. Iya betul-betul. Oke, terus sejauh ini fokus Bapak sendiri dalam dunia properti gimana Pak? Kita kalau saya sekarang fokus di dunia properti khususnya di Batam Bu ya. Di Batam saya menyediakan tipe rumah-rumah yang benar-benar terjangkau, khusus masyarakat Batam yang pekerja lah ibaratnya Bu. Yang gaji-gaji UMK kayak gitu Bu. Biar mendapatkan rumah terbaik lah atau rumah impian di Batam dengan cara KPR gitu Bu. Oke. Nah, sekarang kan kita lagi marak nih Pak lihat-lihat di media sosial seperti pemasaran dari mungkin properti lain yang menarik gitu Pak. Ya. Mungkin untuk PT Jolin sendiri gimana nih Pak menarik perhatian dari masyarakat Pak? Oke, pertama saya kalau untuk menarik perhatian masyarakat Batam, pertama kita freekan semua biaya surat-surat kayak gitu Bu. Jadi program kami di Jolin, khususnya kita yang project di Dapur 12 ya Bu ya, itu kebanyakan yang pekerja Bu. Nah itu dengan gaji UMK ya rata-rata. Jadi kita dikhususkan kalau beli di kita di Jolin, kita free semua biaya-biaya, free biaya akad, KPR, kita free juga. Bahkan kita ada beberapa bank itu hanya DP-nya 5% saja. Kayak gitu. Jadi hanya dengan 2 juta kita langsung KPR bisa. Bisa langsung KPR dengan 2 juta? 2 juta. Langsung bisa dihuni tuh Pak? Nah setelah proses akad KPR, setelah udah keluar SP3K, nah baru kita bisa langsung namanya STB, Serah Terima Bangunan. Karena unit kita itu ready, kayak gitu.
kita menyediakan Cipta Group atau Jolin ini, kita menyediakan rumahnya sudah ready, Bu. Kayak gitu. Jadi bisa siap setelah KPR, kita bisa langsung huni. Nah, selain itu ada yang istimewa lagi, kita ada free namanya free teras. Jadi udah ada kanopi, udah ada pagar. Nah, selain itu ada juga kita freekan lagi dapur, Bu. Gitu. Jadi si konsumen itu benar-benar kita manjakan dengan program ini. Jadi setelah dia udah STB, jadi dia nggak harus bikin dapur lagi, Bu. Jadi dia fokus ke angsuran KPR-nya saja. Fokus ke angsuran KPR, dan udah free dari dapur dan kanopi. Teras, dan teras itu. Kita ada pagarnya juga, Bu. Kayak gitu. Nah, sejauh ini Pak, menurut Bapak perkembangan dunia properti atau pasar properti di Batam sendiri itu gimana, Pak? Nah, kalau sejauh ini pasar di Batam cukup naik signifikan ya, Bu ya. Khususnya setelah COVID ini. Dalam jumlah penjualan juga kita cukup meningkat drastis gitu, Bu. Meningkat drastis banget malahan. Selain itu Pak, pengalaman apa yang paling berkesan nih Pak sejauh ini selama Bapak di Batam di bidang properti, Pak? Silakan, Pak. Kalau untuk berkesannya kita mungkin kalau di sini banyak lika-likunya membantu yang harga berbeda, harga yang 200-an sampai 300-an. Kayak gitu, lika-likunya sih kalau untuk KPR itu banyak ada yang call 5 kayak gitu kan, Bu, lika-likunya kayak gitu. Makanya kita di Jolin itu nerapkan sebelum kita proses lanjut ke KPR, kita ada namanya by checking atau slik dulu. Jadi setelah oke semua, nah baru kita lanjut ke pemberkasan kayak gitu, Bu. Nah, itu lika-likunya, Bu. Terus Pak, untuk melihat tren hunian di masa depan itu seperti apa Pak menurut Bapak, Pak? Nah, untuk tren hunian di masa depan, pastinya sebuah keluarga itu harus punya impian, rumah impian ya, Bu ya, rumah impian. Nah, pastinya kalau satu keluarga itu rumah impian itu pastinya harus pertama harus dekat dengan sekolahan. Mungkin biar anak-anaknya kan pada sekolah dekat, kayak itu nggak jauh-jauh. Apalagi pemerintah sekarang kan kayak SMP, SMA itu ada namanya zona, iya kan, zona, zonasi itu. Jadi itu sangat penting sekali tuh buat keluarga impian, zona sekolah itu. Nah, yang kedua dengan kesehatan lah, kayak rumah sakit, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga dengan pasar lah, itu buat ibu-ibu supaya nggak jauh lah belanja ke pasar. Itu benar-benar jadi rumah impian banget tuh, Bu. Kayak gitu. Terus selain itu, nah di lokasi proyeknya juga itu minimal harus ada, misalkan kayak di kita itu ada buat playground anak-anak lah gitu, playground kid gitu kan, anak-anak, taman bermain, terus ada taman, terus ada jogging track, kayak gitu sih, Bu. Keamanan, kenyamanan. Nah, keamanannya kita 24 jam lagi, kayak gitu. Siap. Nah, untuk dari Jolin sendiri deh Pak, program unggulan dari Jolin sendiri yang ditawarkan ke masyarakat apa aja tuh Pak? Program unggulannya kita hanya cukup 2 juta kita langsung proses KPR, kayak gitu. Cukup hanya 2 juta proses KPR, itu udah free dapur, free teras. Jadi konsumen nggak usah lagi bangun dapur lagi atau bangun teras lagi untuk memperbesar, kayak gitu. Nah, untuk biaya-biayanya kita kasih free juga loh, Bu. Biaya-biayanya. Jadi konsumen itu benar-benar kita manjakan, Bu. Biayanya apa aja tuh Pak biasanya, Pak? Nah, contoh yang besar itu kan kita hanya BBHTB, kita free. Terus AJB, SHGB kita free. Ya. Nah, terus biaya akad, kita ada namanya biaya akad itu, kita kalau kredit itu ada namanya biaya akad. Itu pertama ada biaya asuransi, yang kedua ada provisi dan notaris. Nah, itu kita freekan juga, Bu. Nah, gitu. Begitu banyak fasilitas mungkin dan program unggulan yang ditawarkan serta biaya-biaya yang free ya Pak ya. Betul. Terus buat pemirsa Batam TV yang mungkin tertarik nih Pak ngambil rumah di Jolin, kriteria apa aja sih Pak yang bisa untuk mengajukan kredit di Jolin, Pak? Silakan Pak. Nah, untuk kriterianya kita ada beberapa hal kriteria untuk mengajukan di KPR ya. Yang pertama, tadi pernah saya singgung, Bu, itu kita pertama itu by checking atau slik dulu. Itu wajib, Bu. Iya, kalau itu wajib banget itu. Makanya jangan sampai itu masalah slik itu kita ada namanya call 1 sampai call 5.
Kalau mungkin call 1 masih bisa lancar itu Bu, tapi kalau call 5 kita itu udah nggak bisa sama sekali, kayak gitu ketentuannya. Nah justru dari situ setelah dari checking udah oke, nah kita pemberkasan. Biasanya yang bikin lama itu pemberkasan sih Bu, kan namanya karyawan itu biasanya kan contoh kita ada pemberkasan, misalkan surat keterangan kerja itu minta harus ke HRD-nya, nah itu biasanya yang agak memakan waktu. Terus atau rekening 3 bulan harus ke banknya, minta rekening 3 bulan terakhir, kayak gitu. Nah setelah kumpul semua itu setelah itu sebenarnya sih 1 minggu juga itu udah ada hasil Bu dari bank. Oke. Nah, Bapak tadi sempat singgung ada istilah call 5 nih Pak. Iya. Saya mungkin belum pernah dengar dan baru dengar ini Pak. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, call 5 itu maksudnya gimana sih Pak? Oke, call 5 itu berarti kredibilitas itu udah 5 itu udah bener-bener macet ya Bu ya. Jadi dia tuh punya, misalkan punya hutang, nah yang nggak dibayarkan sama mereka. Kayak gitu, bener-bener call 5 itu ada beberapa kategori, ada baru call 5 atau yang udah dihapus bekukan Bu. Nah biasanya yang dihapus bekukan itu biasanya itu lebih sulit Bu. Nah tapi kalau call 5 biasa itu kita bisa dilunasin dulu, nah dilunasin tapi kita bisa ngambil rumah lagi setahun ke depan Bu. Oh, jadi ada jangka waktu. Ada ya, jangka Pak, waktunya, dihapuskan nama OJK itu Bu. Nah, misalnya kalau ada nih Pak konsumen yang mungkin terdampak dari call 5 itu Pak, jadi konsumennya nggak bisa ngambil rumah. Betul sekali Bu. Dengan harus itu wajib dia selesaikan call 5-nya itu dilunasin, misalkan dimanapun harus dilunasin, misalnya dia kredit dimanapun dilunasin. Nah setelah dilunasin itu ada beberapa bank yang jangka waktunya ada 6 bulan yang bisa lanjut proses, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang harus nunggu 2 tahun Bu. Oh, Bang, gitu. Kayak gitu. Jadi harus bersih dulu dari. Harus bersih dulu, benar-benar harus bersih dulu. Ya? Betul sekali. Oke, siap. Lalu gimana nih Pak proses untuk pengajuan kredit rumah di Jolin sendiri? Apakah sedikit rumit? Apa gimana Pak? Nah, ini kan sesuai dengan tema kita kan harus mempermudah kan Bu. Nah, makanya kita harus kasih tahu di awal persyaratannya apa aja. Terus yang pertama BI checkingnya kayak gimana, BI checkingnya gimana, terus persyaratannya awal ya gimana. Nah setelah persyaratannya, jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan si konsumen, kayak gitu. Gali dulu kemampuan konsumen. Jangan sampai misalkan konsumen gajinya UMK, kita kasihnya tipe yang besar. Nah takutnya di kemudian hari dia aja ibaratnya jadi mempersulit konsumen, jadi akhirnya gitu Bu, mempersulit konsumen. Makanya harus sesuai dengan kemampuan konsumen. Jadi kita arahkan, oh Bapak cocoknya yang ini Bu, tipe misalnya tipe 30. Nah di kita juga kan ada tipe 30, 28 sampai 36 kita ada. Makanya kita tawarkan sesuai tanya dulu penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah setelah tahu baru kita kasih pengertian ke konsumen supaya untuk kreditnya juga ke banknya lebih cepat Bu. Oke. Nah tadi Bapak sempat menyebut ada beberapa tipe rumah di PT Jolin. Nah mungkin yang lagi viral saat ini nih Pak, ada nggak Pak yang posisi hook tuh Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Silakan Pak. Oke. Kalau posisi hook pasti ada semua juga Bu ya. Kalau setiap unit pasti, tapi dalam satu proyek itu kalau yang posisi hook itu ada beberapa aja sih Bu. Soalnya itu kan ada kelebihan tanah kan, ada kelebihan tanah. Nah mungkin itu dalam satu blok itu kan pasti ada cuma 4 rumah lah gitu kan untuk hook. Nah kebanyakan juga konsumen juga banyaknya milih yang hook. Tapi kembali lagi ke kemampuan konsumen ya Bu ya. Misalkan soalnya kan ada perbedaan nih untuk yang posisi standar sama hook. Pasti ada perbedaan harga kan, ada perbedaan harga. Nah makanya saya itu bilang lagi ke konsumennya harus ibaratnya sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri sendiri ya gitu kan. Nanti takut keberatan konsumennya. Nah takut ya? Misalkan kita udah dipaksakan, nah pas angsuran berjalan kan jadi ini juga kan memberatkan gitu kan Bu. Nah buat untuk dari beberapa tipe rumah yang sudah Bapak sebutkan tadi, yang paling banyak diminati oleh warga Batam sendiri yang mana tuh Pak? Tipe kalau saya kan proyek di dapur 12, kebanyakan di tipe 30 sama 36 sih Bu, kebanyakannya. Kenapa tuh Pak banyak yang milih tipe 30 dan 36? Nah karena kalau tipe 30 kan kita harga di bawah
300-an di bawah ya, dibaca di angka 200-an lah, dibaca dibilang gitu kan. Nah itu pas sesuai, terjangkau sekali, khusus yang UMK, gajinya UMK atau yang lebih dikit dari UMK itu kita bisa proses gitu Bu. Makanya kebanyakan kalau di dapur 12 itu kebanyakan kita pekerja, entah itu ada galangan, entah PT. Nah itu di situ semua kita pekerja, itulah kita market pasarnya gitu. Makanya kita bikin hunian yang benar-benar pas terjangkau kayak gitu Bu. Terjangkau buat semua kalangan juga. Betul ya Pak? Sekali. Oke. Nah buat pemirsa mungkin yang ingin kredit rumah nih Pak, berapa lama sih Pak proses untuk menunggu persetujuan kreditnya Pak? Oke, untuk persetujuan kredit dari banknya biasanya itu cepat Bu. Yang lama itu, yaitu tadi yang saya bilang di awal, yang lama itu mengumpulkan berkas-berkasnya itu. Entah misalkan dia karyawan PT. Nah, yang biasanya yang paling lama itu ngumpulin surat keterangan kerja dia ke HRD, terus rekening koran 3 bulan terakhir, itu yang bikin lama. Kalau untuk KTP, KK, terus yang bersangkutan pribadi itu lebih cepat sih Bu. Nah setelah udah kumpul, biasanya dari pihak bank itu survei dan segala macam itu dalam waktu 1 minggu juga udah ada hasil Bu. Oke. 1 minggu. Nah terus Pak, cara menentukan harga rumah yang sesuai dengan kemampuan seseorang itu gimana tuh Pak? Oh gitu. Nah makanya kita di Jolin itu ada namanya di interview dulu Bu. Ada kita tim interview. Jadi setelah ada tim sales dapat konsumen, nah ntar kita panggil ke kantor, ada namanya tim interview. Nah interview itu kita jabarkan semua, berapa penghasilan ibu, pengeluaran ibu berapa, terus ibu udah berkeluarga atau belum, terus punya anak berapa. Nah jadi kita langsung dirincikan, jadi supaya pas tepat ke bank itu, udah bank tuh tinggal langsung nilai, oh ya masuk, jadi kan cepat prosesnya kayak gitu kan Bu. Nah, kayak kita ada namanya tim interview dulu atau wawancara ke konsumen. Jadi supaya tahu dia penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, baru kita sarankan, oh Ibu kalau misalkan ngambil yang rumah yang tipe besar, misalnya tipe 45 ini, kayaknya nggak masuk Bu dengan ini. Nah, saya sarankan ke yang tipe 36-nya atau 30 kayak gitu. Oke. Kasih solusi lah ibaratnya gitu kan. Nah, lalu Pak, tadi kita sempat ngobrol bahwa salah satu syarat itu mungkin yang lebih dipermudah itu yang single. Nah, kalau yang udah berkeluarga tuh minimal udah berkeluarga 2 tahun ya Pak ya? Iya. Nah, boleh dijelaskan Pak ke pemirsa Batam TV? Jadi ada perbedaan ya Bu ya, untuk yang single sama yang sudah berkeluarga nih Bu. Contoh, kalau yang single itu kan langsung ibaratnya dia biaya hidupnya sendiri. Biaya hidupnya sendiri nih, makanya itu lebih cepat, biasanya bank itu lebih cepat. Misalkan dia gaji UMK, dia hidupnya sendiri, dibanding sama namanya udah berkeluarga. Nah sudah berkeluarga, misalkan suaminya aja yang kerja, nah itu dipotong-potong dulu, biaya anaknya ada berapa, terus kehidupannya berapa, biasanya 3 kali lipat dari penghasilan. Kayak saya hitungnya kayak gitu kalau udah berkeluarga Bu. Kayak gitu. Oke, mikirin istri, mikirin susu anak lagi ya Pak. Nah itu banyak pertimbangan. Nah banyak pertimbangan. Terus kalau yang berkeluarga itu kita biaya checkingnya dua-duanya Bu. Misalkan contoh nih, kita biaya checking suami istri. Nah istrinya bagus, suaminya kolima nih. Nah itu nggak bisa Bu, kayak gitu. Harus dilunasin tuh. Kayak gitu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi harus dua-duanya, kalau suami istri dua-duanya harus bagus. Nah misalkan dia pernikahannya udah di atas 5 tahun, misalkan kayak gitu kan. Nah dia kan pasti udah ada anak atau apa, itu lebih biasanya yang usianya lebih matang itu bisa lebih ini juga sih, cepat juga sih Bu, dibanding baru menikah atau apa Bu, kayak gitu. Oke, baik. Nah Pak, setelah ini saya akan bertanya mengenai fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dari Jolin Property. Namun Bapak bisa jawab di segmen berikutnya. Oke. Baik, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Batam Property.
Surely, build the best for your family. Unique and exquisitely crafted. An unprecedented on the progression. Dream house, comfortable life. Surely, build the best for your family. Unique and exquisitely crafted. An unprecedented on the progression. Dream house, comfortable life. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Batam Properti. Dan saya akan lanjutkan perbincangan mengenai Jolin Properti bersama Bapak Ali. Nah Pak Ali, tadi saya sempat kasih spill sedikit nih Pak pertanyaannya tentang fasilitas yang ditawarkan dari Jolin Properti sendiri. Boleh dijelaskan ke pemirsa Pak? Oke, kita ada project namanya Jolin Depak di Dapur 12. Nah, itu kita sudah ada fasilitas-fasilitasnya buat yang huni di sana. Nah, yang pertama, kita ada taman bermain buat anak-anak. Nah, kita dengan harga 200-an, tapi kita sudah ada fasilitasnya gitu. Terus yang kedua, kita ada buat olahraga juga. Terus kayak jogging track, apa kayak gitu, Bu. Kita udah ada juga. Terus untuk keamanan, kita ada security 24 jam. Untuk keamanannya, kita security 24 jam. Dan ada fasum yang buat dijadiin buat misalkan lapangan voli atau basket, kita juga ada itu Bu. Kayak gitu. Itu free kita fasilitas buat warga di situ. Oke. Nah fasilitas banyak nih Pak. Mungkin ada rencana nggak Pak untuk proyek Jolin ini Pak? Selanjutnya ada di mana aja? Oke, untuk proyek selanjutnya mungkin kita di Jolin ini, Jolin Cipta Group ini. Kita pertama ada namanya di Batu Aji, kita Havana Park 1, 2, 3. Itu kita ada 3 klaster Bu di Batu Aji. Nah, terus yang kedua kita ada di PIU, itu Castilla Garden 2. Itu next project tahun depan lah, gitu kan. Nah, yang lebih favorit lagi kita ada namanya ntar di daerah Punggur, pas depan pelabuhan kita ada project Villa and Resort, itu Sky Hill punya Jolin, kayak gitu Bu.
Nah itu fasilitasnya kalau di Sky Hill kita bener-bener high lah Bu. Kita ada infinity pool, jogging track, semuanya kita ada di situ Bu. Kayak Keren gitu. lah ya Pak. Iya. Berarti dekat dengan laut ya Pak, betul? Ya, kita view-nya langsung ke laut. View-nya langsung ke laut, pas depan pelabuhan Punggur. Jadi benar-benar view-nya langsung ke laut tuh kelihatan banget Bu, karena kita di atas bukit. Bisa Kayak lihat gitu. sunset lah ya Pak ya. Nah, betul sekali. sore-sore. Oke. Nah, mungkin nih Pak, apakah harga rumah di Jolin sendiri sudah termasuk biaya tambahan seperti pajak dan notaris gitu Pak? Ya, kita kalau program KPR kita itu sudah free semua. Dari AJB, SHGB yang tadi saya jelasin di awal Bu, kita free semua. Jadi konsumen gak usah khawatir harus ada tambahan lagi. Nah kita udah sama developer kita sudah bayarin semua lah, ya itulah kayak gitu. Oke, nah selain proyek yang akan dibangun itu Pak, proyek yang udah ada sendiri itu ada di mana aja Pak? Oke, kita proyek yang sekarang ada namanya Cipta Grand Mansion, kita di daerah Batam Lestari Tiban. Oke. Terus yang kedua kita ada Jolin Depak, yang ketiga ada Jolin Grand Palace. Nah, yang keempat kita ada Castilla Garden, dan itu unitnya kita ready semua. Oke. Iya, ready Nah, semua. itu apakah termasuk lokasi strategis atau gimana Pak? Berhubung saya juga baru di Batam nih Pak. Oke, betul. Kalau di Cipta Grand Mansion benar-benar sangat strategis karena dekat pemerintahan Bu. Itu tepatnya di daerah Batam Lestari. Kayak itu. Kita itu pas selangkah lagi ada sekolahan SMP. Terus ke kanan ada SMA favorit juga, ada SMA. Nah, yang tadi saya bilang kita proyek-proyek semua di Jolin itu dekat dengan pendidikan, terus dengan kesehatan kayak rumah sakit atau puskesmas kita dekat, terus sama pasar juga kita dekat. Kita semua proyek Jolin tuh bener-bener dekat, semua mudah semua Bu, kayak gitu. Oke. Nah, ini kan Pak biasanya kita kalau berbicara mengenai properti itu rumahnya sudah ada, sudah dibangun. Ya. Terus kalau misalnya ada konsumen yang ingin menyesuaikan desain atau ukurannya bisa nggak Pak di Jolin Pak? Silakan Pak. Kalau untuk menyesuaikan desain mungkin kalau tampak depan itu kan nggak boleh rubah Bu, itu udah ketentuan dari BP Batam kan, kayak gitu kan. Nah mungkin di dalamnya itu bisa kamarnya mau ditambahin atau langsung buat dapur kayak gitu Bu. Nah berhubung kita ready, mungkin kita ada tambahannya itu kayak kanopi atau teras kayak gitu Bu, dari rumahnya, karena kita kan udah ready nih rumahnya, bener-bener udah ready kayak gitu. Kan ada juga kan yang misalkan kalau yang belum ready kan ada saya cicil DP kayak gitu Bu, selama setahun atau setahun setengah. Nah berhubung kita itu rumahnya kita bangun dulu Bu, kayak di Jolin Depak kita itu ada 97 unit itu kita ready Bu, siap huni, KPR langsung huni kayak gitu. Oke. Nah pernah ada nggak sih Pak konsumen yang pengen bikin rumah sendiri cuman cari tanah aja di Jolin? Ada saja Bu, misalkan contoh dia pengen carinya kafling aja kayak gitu. Betul-betul. Nah cari kafling aja misalkan, atau dia bangun sendiri, ada yang cari. Tapi di kita kan udah ada set plan-nya Bu. Jadi kalau misalkan contoh, kalau misalkan kita di set plan-nya rumah beda sendiri gitu, ini itu kan nggak boleh juga. Kecuali kalau udah lama gitu kan, dia bisa rubah sendiri. Nah kalau untuk ketentuan di BP Batam itu kita harus fasad rumah itu harus benar-benar sama dulu. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk konsumen yang mungkin tertarik nih Pak, ada pilihan tenor kredit yang tersedia tuh apa aja sih Pak di Jolin Pak? Oke. Pak. Untuk tenor kredit atau bertahap kita juga ada. Nah, kalau untuk KPR tadi keunggulannya itu banyak. Cuma hanya modal 2 juta kita langsung proses KPR akan langsung huni. Nah, yang kedua ada kita cash bertahap. Nah, cash bertahap itu Bu, kita hanya 5 tahun 60 kali, tapi itu unitnya belum ready, jadi masih tanah. Jadi sambil nyicil baru ntar kita bisa nempatin setelah 2-3 tahun kita udah bisa nempatin kayak gitu Bu. Tapi kita langsung bertahap. Nah gitu. Nah yang ketiga ada namanya cicil DP. Nah cicil DP juga itu biasanya khusus yang rumah nggak ready Bu. Gitu. Jadi cicil DP dulu, setelah ready. Maksudnya setelah ready baru kita ajukan ke bank
Oke. Kayak gitu. Nah, maksudnya rumah yang belum ready ini gimana Pak? Belum dibangun apa gimana Pak? Iya, maksudnya yang belum ready makanya cicil DP itu. Tapi kalau di Jolin selama ini sih kita nggak pakai sistem itu Bu ya. Tapi ini buat pengetahuan aja. Biasanya kalau masih dulu, saya kalau misalkan rumah belum ready itu cicil DP dulu Bu nih Bu. Sampai misalkan contoh 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah setelah lunas DP baru kita ajuin ke proses KPR. Nah itu juga kita plus minus juga Bu. Takutnya konsumen pas giliran pengajuan kredit setelah nyicil 1,5 tahun, dia pas pengajuan kredit ada call 5. Nah itu yang bikin pusing gitu Bu. Kalau gitu masalahnya gimana tuh Pak solusinya? Rumahnya ditinggal aja atau dari Jolin sendiri dijual lagi apa gimana Pak? Kalau yang posisi yang call 5 itu Bu. Nah kita kalau posisi misalkan call 5, kalau setelah cicil DP ya Bu maksudnya. Nah kalau selama ini sih kalau setelah cicil DP call 5, makanya kita jarang sih Bu nemuin itu. Makanya kita setelah mau cicil DP itu kita harus slick atau by checking dulu. Jadi supaya clear, jangan sampai setelah cicil DP terus ada call 5 kayak gitu. Make sure lagi lah. Iya, jadi kan kitanya nggak enak sendiri kan, mau bantu konsumennya gitu kan. Makanya mending kita di depan. Kita di depan diomongin ke konsumen, Ibu gimana slicknya sebelum dia melakukan cicil DP. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk konsumen yang mungkin tertarik nih Pak, apakah ada subsidi atau program khusus untuk keluarga mungkin dengan penghasilan yang tertentu gitu Pak, yang mungkin agak freelance apa gimana kerjanya Pak? Gitu ya. Silakan Pak. Oke, kalau untuk rumah subsidi di Jolin sendiri belum, tapi kalau di Cipta Group mungkin udah ada untuk rumah subsidi. Nah, yang kita pasarkan itu di Jolin Depak itu kita rumah komersil seharga rumah subsidi kayak gitu Bu. Jadi gitu. Dan fasilitas-fasilitasnya komersil kayak gitu Bu. Fasilitas komersil. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin ada biaya tambahan khusus nggak Pak yang harus disiapkan ketika konsumen mengajukan kredit Pak? Kalau biaya ya, biaya khusus ya. Mungkin kalau untuk biaya khusus, biasanya kalau KPR itu dari pihak perbankan tuh cuma hanya blokir 1 kali angsuran Bu. Jadi dia diblokir 1 kali angsuran di rekening konsumen tersebut. Itu tambahannya ya. Atau misalkan biaya KPR-nya itu melebihi dari 5% itu ada ditanggung sama konsumen. Misalkan contoh, kan biaya asuransi kan beda-beda, itu tergantung usia kan Bu. Misalkan contoh usianya 30 sama usianya 40, itu pasti beda biayanya Bu. Pasti yang umurnya yang lebih umur 40 itu lebih mahal biaya asuransinya. Kenapa gitu ya Pak? Karena apa ya? Karena mungkin dari asuransinya kalau yang umurnya lebih tua itu akan mendekati gitu kali Bu. Oh iya. Padahal kan enggak juga kan Bu. Kalau bisa yang lebih muda juga gitu kan. Karena kan kalau asuransi itu gunanya asuransi itu buat mengcover bila mana konsumen amit-amitnya nih meninggal dunia, nah itu dianggap lunas Bu. Oke, ya, baik. KPR-nya gitu. Nah, lalu apakah ada opsi lain untuk melunasi kredit lebih awal tanpa penalti nih Pak di Jolin Property? Silakan Pak. Maksudnya di keperbankan KPR-nya gitu. Kalau melunasi lebih awal itu biasanya perbankan itu standar pasti ada penalti sih Bu. Kalau standarnya mungkin bisa, kalau perbankan kan sekarang kan beda-beda. Ada juga yang pihak perbankan misalkan contoh ada yang si konsumen misalkan udah cicil 3 tahun nih, dia punya uang misalkan 100 juta atau 50 juta. Nah itu misalkan kita kasih ke bank nih, itu mau ngurangin angsuran atau mengurangin tenor itu bisa Bu. Itu ada beberapa bank bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk dilunasi, kenapa? Kalau untuk dilunasi mungkin kalau setelah 5 tahun atau karena kan kita promo misalkan dari bank itu ada fix 3 tahun atau 5 tahun, nah itu pasti kena penalti. Oke. Nah untuk mungkin calon konsumen nih Pak, apa aja sih Pak dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit nih Pak? Oke, untuk dokumennya ya. Untuk dokumennya sih seperti biasa sih Bu, paling KTP yang udah berkeluarga itu KTP suami istri, terus ya kakak, surat keterangan kerja kalau yang pekerja, terus SKU kalau yang usaha, surat keterangan usaha, terus kalau yang pekerja itu 3 bulan terakhir, dan kalau yang usaha itu 6 bulan terakhir, kalau pekerja 3 bulan. Nah selain itu kita juga ada promo itu perbankan itu ada kerjasama dengan BPJS Bu.
Jadi khusus pekerja itu ada namanya harus punya BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan. Itu sama itu nanti dapat khusus bunganya Bu gitu. Oke. Nah, sekarang nih kan udah serba online nih Pak. Betul. Dari apa-apa dari handphone. Nah, terus proses pengajuan apakah bisa dilakukan secara online juga Pak di Jolin Pak? Pengajuan kredit ya. Secara ini sih sebenarnya ada beberapa bank itu udah menggunakan online. Tapi selama ini kita masih ini sih Bu, masih berkas saja, masih ibaratnya masih apa ya, manual lah, ibaratnya masih manual. Masih harus datang ke kantor. Iya, harus datang ke kantor. Berkas-berkas hard copy gitu. Nah, betul. Oke. Nah, terus gimana nih Pak membantu dari Jolin sendiri untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit Pak? Yang tidak memiliki riwayat apa maksudnya? Riwayat kredit. Oh, riwayat kredit. Kalau untuk nggak punya riwayat kredit itu malah sebenarnya sebagian bank juga malah bagus sih Bu. Berarti dia kan benar-benar kosong gitu kan, benar-benar belum punya utang dan lain-lain gitu kan. Nah itu biasanya juga proses juga kita lebih cepat Bu. Asalkan dengan penghasilannya masuk kayak gitu. Berarti dari segi BI checking kan itu kan aman. Nah dari segi BI checking aman, berarti kan dia sisa jadi lihat dari RVC-nya aja dari penghasilannya dia Bu. Oke. Kayak gitu. Jadi BI checking aman, usia muda, bisa langsung gas ambil rumah ya Pak ya? Betul sekali. Karena kalau usia muda itu kita ada beberapa bank itu bisa sampai 25 tahun loh Bu. Jangka panjang banget kayak gitu kan. Jadi kan lebih murah gitu kan. Justru kalau di usia muda itu kita harus benar-benar ambil rumah kayak gitu. Milenial gitu kan. Iya, gitu betul kan. Pak. Nah, lalu nih Pak, mungkin solusinya gimana nih Pak? Mungkin jika ada masalah keterlambatan di pembayaran Pak, ada customer nggak Pak yang pernah kayak gitu? Kalau untuk keterlambatan untuk konsumen sih mungkin ada saja Ibu ya. Ya mungkin telat berapa hari atau apa. Mungkin biasanya dari kita juga kan ngejaga juga kan kredibilitas si konsumen. Saya juga kan jalin hubungan baik dengan bank juga kan Bu. Jadi makanya saya dari awal tuh harus benar-benar disaring mana yang sesuai dengan kemampuan dan budget kayak gitu. Jadi supaya enggak menimbulkan kemacetan di kemudian hari kayak gitu, antisipasinya kan gitu. Nah makanya kalau misalkan ada konsumen yang telat, nah biasanya kita bantu ingatkan Bu ke konsumen tersebut, Bu belum ini Bu tempo ya apa kayak gitu, ingatkan lama itu bisa les kita Bu biasa diingatkan. Nah target utama Bapak nih Pak untuk mungkin pasarnya ada lain lagi, boleh Pak disebutkan Pak? Kalau target dari PT Jolin sendiri, kita targetnya rencana tahun depan itu kita udah mendaftarkan ke IPO. Kita Jolin sendiri kita udah pengen go nasional lah, IPO ya, jadi go nasional ya gitu kan, go publik lah kayak gitu. Kita udah mau mendaftarkan itu rencana kedepannya untuk Jolin supaya ibaratnya kan memperluas jaringan properti juga buat Jolin Cita Group, jadi supaya lebih lebih mendukung lah Bu kayak gitu. Kalau untuk target marketnya sendiri nih Pak, tujuannya sasarannya kemana nih Pak? Ke pengusaha kah atau ke pekerja atau gimana Pak? Oke, kalau untuk sasaran targetnya kita sesuai daerah wilayah masing-masing ya Bu. Contoh kita kalau di daerah Tiban, kita ada itu kan marketnya kan harganya 400 juta ke atas kan. Nah mungkin kalau untuk yang pekerja yang UMK mungkin nggak masuk kan Bu. Nah jadi sasarannya itu kan orang-orang pemerintahan kayak gitu, orang pemerintahan di daerah situ atau pengusaha atau apa, nah itu masuk Bu. Nah kalau beda dengan ama yang di Dapur 12. Kalau yang di daerah Dapur 12, Batu Aji itu kan banyak pabrik-pabrik PT atau bener PT-PT galangan kayak gitu kan. Nah itu target marketnya, makanya kita kalau di daerah Dapur 12 tuh harganya di harga 200-an sampai 300-an Bu. Oke. Nah untuk mungkin ada pekerja nih Pak yang pekerja tidak karyawan tetap tapi mendapatkan upah yang lebih dari UMK. Ya. Itu ada nggak sih Pak yang ngajuin kredit? Ada. Jadi persyaratan beberapa bank itu beda-beda sih Bu. Yang pertama ada yang bisa dia pegawai kontrak, tapi kita bisa ajukan, gitu. Nah ada beberapa bank juga harus benar-benar karyawan tetap. Nah jadi
kita harus saring juga nih, ada bank yang bisa karyawan tetap, misalkan oh ini konsumen misalkan karyawan kontrak, nah kita masukinnya ke bank yang bisa karyawan kontrak. Kan nggak mungkin kita masukinnya misalkan oh ini kontrak, kan makanya kita perlunya interview di awal tuh gitu, Bapak kontrak atau ini nih udah karyawan tetap gitu kan, jadi kita bisa ngarahin ke bank mana gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak asal kita masukin ke bank-bank, tapi kita juga harus tahu kriteria bank-bank tersebut kayak gimana kriterianya, kayak gitu. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih Pak. Baik, nah, pemirsa Batam TV, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam program Batam Property. Jolie, build the best for your family. Unique and exquisitely crafted. And unprecedented on the progression. Dream house, comfortable life. Bulan ini, Jolin Depak ada subsidi DP 10%. Buat kamu yang lagi cari-cari rumah, kamu bisa save dan share video ini dulu. Daripada kamu bingung harus mulai dari mana, ini aku tunjukin proyek dari Jolin Permata Buana, Jolin Depak. Perumahan ini letaknya di Dapur 12, Kafling Melati. Posisinya tidak jauh dari fasilitas umum. Kalau dari jembatan atau ke perumahan, itu kurang dari 8 menit aja. Ngomongin promo, khusus Jolin Depak itu banyak banget. Subsidi DP 10%, AJB, SHGB, BPHTB, biaya akad, dan pilihan bonus, ada dapur dan motor, dan bonus lainnya. Dan ternyata, hunian Jolin Depak ada 2 tipe yang dibuka, ada tipe 28 dan tipe 30. Masing-masing tipe itu bagus, sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lebih kerennya, kalau kamu mau booking, itu cuma butuh 2 juta saja. Nah, sekarang tergantung kamu, pilihannya ada di kamu. Kapan lagi mau punya rumah? Cek Facebook dan Instagram mereka untuk info lebih lanjut. Dan kalau kamu penasaran, kamu bisa kunjungi galeri kita ada di Dapur 12. Nah, jangan sampai kelewatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Batam Property. Nah, saya akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Li. Nah, Pak Li, mungkin ada perbedaan karakter nggak nih Pak untuk konsumen yang menengah ke atas dan menengah ke bawah Pak? Silahkan Pak. Oh gitu. Kalau untuk perbedaan karakter untuk mungkin bangsa pasarnya kali ya Bu ya, bangsa pasar dari menengah ke bawah sama menengah ke atas gitu ya.
Oke, untuk bangsa pasarnya sendiri, kalau untuk menengah ke bawah ya tadi kita target pasarnya itu tadi ke PT-PT kayak gitu kan. Nah itu khusus cocok di daerah Batu Aji, terus Dapur 12, mungkin dengan karakter konsumennya juga pasti beda kan antara yang kelas menengah ke bawah sama menengah ke atas kayak gitu Bu. Nah contoh kalau misalkan menengah ke atas, pastinya itu proyeknya itu di daerah Batam Center, itu kan harganya kan udah 700 juta ke atas kan Bu. Nah itu juga pasti menunjukkan segmen pasarnya juga berbeda kayak gitu. Jadi cara untuk marketingnya juga pasti beda sih Bu. Nah contoh kalau kita ke bangsa pasar ke Dapur 12 atau Batu Aji, itu kita kan segmen pasarnya kan dari menengah gitu kan, nggak ke bawah sekali sih Bu, menengah lah kalau kayak gitu kan, menengah lah gitu kan, menengah. Jadi ya tadi saya bilang segmen pasarnya lebih, jangkauannya lebih luas Bu dibanding yang pasarannya menengah ke atas. Di Batam ini malah justru di Batam ini kebanyakan ibaratnya segmen pasarnya masuk hanya ke yang menengah kayak gitu, lebih banyak lagi kayak gitu Bu. Oke, nah selain itu Pak ada promo khusus nggak Pak? Kan ini kita mau tahun baru, mungkin ada promo khusus di akhir tahun Pak, silakan Pak. Oke, kita di Jolin Depak sendiri kita ada promonya itu sangat bagus sekali Bu. Coba bayangkan Ibu, hanya cukup 2 juta, Ibu sudah mendapatkan free semuanya sesurat, dan ada tambahan lagi itu free motor kita Bu. Wow. Ya, jadi beli rumah dapat motor Bu. Oke. Gitu. Setiap pembelian rumah, satu rumah dapat 1 unit motor ya Pak? Betul, 1 unit motor. Jadi udah gitu kan udah ada dapur, udah ada teras. Nah, tinggal itu sebenarnya tinggal bawa koper langsung dapat motor. Kayak gitu. Oke, motornya nanti buat beli furniture ya Pak? Nah, itu. Nah, tadi itu promo khusus mungkin lebih general ya Pak? Iya. Mungkin ini promo untuk pasangan muda nih Pak yang baru menikah, ada nggak Pak? Oke, mungkin kalau khusus pasangan muda, promonya kita kan jangka panjang. Jadi untuk KPR-nya itu kita bisa sampai 25 tahun. Jadi otomatis kan pembayarannya lebih kecil. Bisa kalau 20 tahun aja kan kemarin saya angsur itu di 1,8, nah itu mungkin bisa di 1,6 jutaan Bu. Oke, nah gitu. Selain promo tadi tuh Pak, apakah ada prioritas untuk masyarakat di daerah-daerah tertentu Pak? Untuk prioritas maksudnya untuk warga tersebut, prioritas yang mau beli di rumah kami gitu ya. Betul. Kalau untuk promonya sih kita sama sih Bu, promo akhir tahun ini kita semua yang mau konsumen, mau dari manapun, kita ada langsung dapat beli rumah, dapat motor kayak gitu. Nah kebanyakan kita segmennya itu justru kebanyakan dari luar Dapur 12 kita yang beli rumah situ. Misalnya ada yang warga Batu Aji, Marina, tapi ada yang kerjanya dekat di Dapur 12, nah itu kebanyakan kayak situ. Oke. Bahas pasarnya. Nah rumah-rumah di Jolin ini Pak, apakah rumahnya itu bisa disebut rumah yang ramah lingkungan Pak? Apakah strategis juga terhindar dari banjir mungkin? Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Nah kalau untuk proyek-proyek kita, semuanya di proyek Jolin itu terhindar dari banjir semua sih Bu. Nggak ada satupun proyek kita yang kena banjir kayak gitu Bu. Oke. Apakah hemat energi juga Pak? Hemat energi dalam artian hemat energi apa nih? Di furniture rumahnya mungkin. Oh gitu. Kalau itu tergantung desain rumah sih Bu. Kita kan ada beberapa kayak di Cipta Grand Mansion. Nah di Cipta Grand Mansion itu kita ada misalkan contoh fasad rumahnya tuh kebanyakan kaca depannya. Jadi itu kan hemat energi listrik maksudnya. Jadi nggak harus, jadi nggak gelap. Jadi nggak siang hari nggak harus nyalain listrik kan Bu, kayak gitu. Itu hemat energi benar. Jadi karena kita desainnya itu pertama kita plafonnya cukup tinggi Bu, ceilingnya itu jadi plafonnya tinggi, jadi benar-benar terus ada kaca, jadi pencahayaan tuh langsung masuk ke rumah. Kayak gitu. Nah mungkin nih Pak ada banyak pemirsa yang Batam TV yang sedang nonton nih Pak dan tertarik mau ngambil rumah di Jolin. Apakah ada tips-tips tertentu nih Pak untuk ngambil rumah Pak? Silakan Pak. Oke. Hai pemirsa Batam TV. Nah, sekarang saatnya tepat untuk ambil rumah di Jolin karena kita lagi ada promo besar-besaran di akhir tahun ini.
beli rumah dapat motor kayak gitu. Itu aja Pak. Ya itu aja, dan free semua surat-suratnya kita free semua. Oke, gitu. Ngambil rumah di Jolin, free biaya, free surat-surat, dapat motor lagi. Dapat motor, dapat dapur lagi, terus dapat teras lagi. Tuh, coba hanya 2 juta loh. Tinggal datang, parkir, habis itu tinggal di dalamnya Pak. Nah betul, langsung bawa koper intinya gitu kan. Oke, siap. Yeah. Nah mungkin Pak ada pemirsa yang tertarik bisa lihat di mana nih Pak sosial medianya Pak? Silakan Pak. Kita sosial media Jolin ya waktu ya. Kita ada IG juga Jolin Permata Buana, ada Facebook Jolin Permata Buana, terus atau kantor pemasaran kita di setiap proyek kita kantor pemasarannya ada. Kita di Ciptagear Mansion, kita di Tiban, Jolin Depak kita ada di Dapur 12 Batu Aji, terus Jolin Grand Palace kita ada di Batu Aji. Terus Havana Park 1 kita ada di Batu Aji, Havana Park 2 di Batu Aji, Havana Park 3 di Batu Aji. Terus kita di PIU juga ada namanya Castilla Garden 2. Kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, mungkin harapan Bapak sendiri untuk mungkin proyek properti ke depannya gimana Pak? Oke. Untuk harapan saya proyek properti ke depannya lebih, ya pasti saya menambahkan lebih memperluas lagi proyek-proyek Jolin ke depannya. Untuk proyek Jolin ke depannya lebih perluas lagi, bukan hanya di daerah Batu Aji banyak. Nah setelah itu kita harus di banyak tempat di daerah Batam kayak gitu Bu, harapannya. Terus di luar Batam juga kita pengen ada proyek lain. Oke. Harapan untuk pemirsa Batam TV nih Pak, mungkin ada pesan? Oke, harapannya kalau untuk pemirsa Batam TV, sebelum melakukan pembelian rumah, kita harus tahu dulu finansial kita. Harus tahu finansial kita, jadi jangan ego sendiri, jadi kita harus tahu nih finansial kita kayak gimana, terus milih tipe rumahnya yang kayak gimana. Nah harus sesuai dengan kantong kita ibaratnya gitu. Kita misalnya finansial kita mencukupinya hanya rumah tipe 36, ya udah berarti tipe 36. Jangan memaksakan kehendak, kita harus tahu dulu finansial diri sendiri dan pengeluaran kita itu berapa, pemasukan berapa. Nah itu aja sih Bu, jadi harus cara tepat memiliki rumah impian dengan finansial yang tepat juga. Baik. Nah, terima kasih banyak Pak Li untuk sharing-sharing, memberikan tips, memberikan informasi mengenai Jolin Properti yang ada di Batam ini sendiri. Mudah-mudahan banyak pemirsa Batam TV yang tertarik ambil rumah di Jolin ya Pak. Amin. Oke, sukses terus Pak. Ya, amin. Baik, pemirsa Batam TV, demikian Batam Properti kali ini, dan saya Kristi Septi pamit undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.